Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman sekalian, saya Edi Mulyadi, Bang Edi Channel. Tapi ini kita lagi keroyokan. Di ujung siapa punya? Ari official. Ari Official. Yang ibu? Esi Channel. Esi Channel. Ini tengahnya lagi? Yusuf Marta Channel. Waduh. Wih, mantap. Ini mesti dihapus yang tengahnya. Terus itu garis. Garis official. Lalu sebelahnya? Mimbar tuh. Mimbar tuh. Sebelahnya lagi? Lawan oligarki. Lawan oligarki. Boleh. Itu yang paling gede? Iya sini, Yusuf Marta. Masya Allah. Haji. Ternyata Haji. ngeri-ngeri. Jadi teman-teman sekarang kita hari ini ngumpul, walaupun agak nyempal dari isu-isu yang sekarang sedang bikin apa? Bukan kening berkerut lagi, bikin gondok dan marah-marah. Ada soal ijazah palsu, ada pemakzulan, ada Raja Ampat, lalu Aceh ya. Oke, kali ini tapi tetap penting karena ini menyangkut soal akidah kita, ya. Kita bicara soal Ahmadiyah, ya, sebuah sekte agama yang sejak 2008 minimal ya, tahun 2008 ada surat surat keputusan bersama SKB ya, antara Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008. Itu intinya, gampangnya secara singkat menetapkan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Gampangnya begitu, ya. Sebelumnya, jauh sebelum itu, tahun 85 juga Profesor Dr. Hamka juga sebagai ketua MUI dan Pak Kafral Ridwan sebagai sekjen juga sudah bikin fatwa. Nah, saya mendesak Ketua Bidang Kajian Ghazul Fikri Dewan Dakwah Islam Jakarta Pusat, Kiai Haji Teten Romli Komarudin. Sehari-hari aktif di, selain jabatan tadi apa? Ngajar, prodi, ketua prodi ya? Prodi, Oke. Ketua program studi ya? penyiaran komunikasi. Penyiaran di sebuah universitas Islam. Dan di ujung ini orang termasuk yang paling berbahaya dan sebaiknya tidak banyak ngomong. Karena begitu ngomong Pojokin gitu. karena begitu ngomong di belakangnya orang akan ikutin, makanya mesti irit ngomong. Begitu ngomong serang gitu kan bahaya. Untungnya bukan tiba-tiba itu. Ustaz Yusuf Muhammad Marta, sehat ya? Alhamdulillah. Kalau nggak nanti kita usir. Oke teman-teman sekalian, sebagai pengantar begini, sebetulnya pada Juni kemarin, awal Juni tanggal 3 itu IAIN di Manado itu menggelar acara, judulnya apa ya, saya menyebutnya provokatif nggak ya, itu menggelar acara bedah buku judulnya Menyingkap Tabir Kebenaran Ahmadiyah. Ini kalau saya sebagai wartawan, saya menilai judul ini judul jualan. Oke. Nah, jualannya menyingkap kebenaran. Karena memang selama ini nggak ada benar-benarnya ajaran itu, tapi dia jual seperti itu. Nah, kemudian sejumlah tokoh dan ormas Islam berkeberatan, menulis surat ke MUI, kalau nggak salah MUI Manado. Lalu MUI Manado setelah mempelajari, bahkan MUI Sulawesi Utara ya, bikin surat kepada rektor karena diselenggarakan di IAIN. Rektornya rencananya Profesor Dr. Ahmad Rafi ini akan memberikan keynote speaker. Alhamdulillah dengan izin Allah, setelah mendapat surat dari MUI Manado dan Sulawesi Utara, rektor membatalkan. Nah, setelah itu bunyi-bunyilah gini gitu. Oke, intinya itu kita minta Profesor Teten dulu. Profesor ya. Bangga, Ustaz, gimana ceritanya gimana? Ini orang ini banyak bergelut soal Ghazul Fikri ya, soalnya ya, pertarungan pemikiran termasuk soal-soal seperti ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami, Ustaz Yusuf Marta dan abang kami, Abang Edi yang sudah sangat populer ya dalam dunia media sosial kita. Minta diedit yang ini. Lanjut. Saya mendapat amanah, diundang secara khusus ya untuk bisa hadir dalam forum Bakorpa. Yang pertama, undangan langsung dari Pak Kiai Yusuf Martak sendiri, dan yang kedua dari Prof. Utang Ranuwijaya.
Sehubungan dengan apa yang kami geluti selama ini, yang pertama di bidang kajian dan Ghazul Fikri Dewan Dakwah Islam Indonesia, juga sebagai Ketua Komisi Akidah Dewan Hizbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Oke. Dan tidak lupa pula, ini warisan dari orang tua kami, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Amin Jamaluddin LPPI ya. dengan LPPI yang sudah memberikan keteladanan terkait pemaknaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati dohirina alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiyallahu bi amri. La tazalu ta'ifatun min ummati, bahwa dunia ini atau bumi ini tidak akan pernah sepi dari berbagai perhelatan. Namun di samping perhelatan akan ada ta'ifatun min ummati, sebagian dari golongan umatku yang zohirina ala haq, selalu mengibarkan al haq. La yadurruhum man khadalahum, tak peduli dengan siapa yang menggunjingnya, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan hari kiamat. Maka ayat ini menjadi dorongan, hadis ini menjadi dorongan kuat bahwa siapapun umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya kewajiban. Sebentar, LPPI itu apa ya? Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam. Oke. Dan ini merupakan lembaga yang recommended sejak Allahyarham Dr. Muhammad Natsir agar lembaga ini betul-betul dipelihara. Begitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini LPPI masih berjalan. Oke. Terkait bukan isu ya, fakta di lapangan, yakni hidup suburnya kembali paham-paham keagamaan, wabil khusus Ahmadiyah. Kami sudah meresponnya dalam buku khusus, ini bukunya. Oke. Ahmadiyah di Indonesia, Data dan Fakta. Jadi kami tidak ingin berdusta, tetapi kami ingin menyajikan fakta. Oke. Bahwa dari perjalanan panjang sejak awal masuknya gerakan Ahmadiyah ke Indonesia, saya termasuk yang hadir mendapatkan perintah khusus dari Sekjen Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat, khususnya Al-Ustadz Haji Hussein Umar. Oh, zaman itu ya. Waktu itu Oke. untuk bisa hadir bersama tokoh Ahmadiyah yang sudah keluar. Oh, sudah. Ya, Bisa tobat. ya yang sudah bertobat, namanya Pak Ahmad Haryadi. Di mana Pak Ahmad Haryadi ini sama-sama kita tahu, kita bisa baca buku-bukunya, tidak kurang ada 3 buku yang populer di zamannya terkait mubahalah. Oke. Mubahalah dan penagihan janji Ahmad Haryadi sebagai mantan Ahmadiyah terhadap Khalifah Ahmadiyah keempat yang waktu itu datang ke Indonesia. Oh, itu Tepatnya di Hotel Regent. pemimpin tertinggi disebut khalifah. Ya, sekarang Khalifatul Masih. Ya. Jadi yang datang ke Jakarta disambut di Hotel Regent. Waktu itu zaman Ketua MPR Bapak Profesor Amin Rais. Atas undangan Amin Rais atau? Dulu Nanya ini nanya. Nakal. sependek yang saya tahu waktu itu yang mengadakan Profesor Dawam Raharjo. Oh, dakwah. Ya, dengan lembaganya diundang dan mendapatkan persetujuan, dan RI 1 pun zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga sepertinya artinya Lampu hijau. merestui. Iyalah, Gus Dur Maka lampu hijau lah. terjadilah. Pertanyaan saya itu siapa gitu Iya. kira-kira. Iya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, waktu itu memang hampir semua tokoh-tokoh di tanah air mendapatkan undangan. Baik pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas, para kiai Oke. dapat undangan. Oke. Waktu itu Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan, Oke. beliau masih aktif di Majelis Ulama waktu itu. Mungkin Pak Yusuf Martak mengetahui hal ini. Dan Pak Hussein Umar sendiri waktu itu sebagai sekjen menyatakan bahwa
sebaiknya rekan-rekan para ulama ini, para tokoh Islam itu tidak hadir. Oh, Kenapa? oke. Karena kalau hadir ini menjadi Legitimasi ya. iklan gratis, menunjukkan kepada dunia bahwa ulama-ulama kita menerima kehadiran Ahmadiyah. Dan acara ini adalah acara internasional dalam rangka memunculkan kekuatan mereka 25 tahun keberadaan Ahmadiyah masuk ke Indonesia. Di Indonesia. Oke, bentar, saya potong. Sebagai pengantar saya kira sudah cukup. Sekarang tadi terakhir kalimat-kalimat terakhir Ustaz tadi mengatakan bahwa ini adalah untuk mempromosikan kehadiran Ahmadiyah. Bahkan Sekjen Dewan Dakwah Ustaz Syekh Umar kala itu menyarankan untuk tidak hadir. Ya. Nah, ini kan pertanyaan kita, kenapa jangan sampai hadir? Kenapa dianggap melegitimasi? Ada apa yang salah dengan Ahmadiyah? Gitu. Baik. Kalau dalam tradisi hukum Islam, kita mengenal ada ijma ya. Oke. Kesepakatan ya. Walaupun definisi yang dipilih para ulama muktabar, al-ijma'u innama huwa ijma'us sahabat. Ijma yang diterima adalah ijma sahabat. Tapi bukan berarti tidak ada ijma lain selain ijma sahabat. Oke. Ketika persoalan-persoalan umuruddin itu berkembang, maka definisi ijma bergeser. Ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli amsorin. Gitu ya. Jadi kesepakatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua tempat. Nah, di semua tempat untuk mensepakati suatu keputusan, di mana putusan ini harus memiliki kriteria yang sama dan persoalan yang memang sama. Nah, ketika berbicara soal konsep teologi Islam, Islam memiliki konsep teologi yang sangat jelas, rukun iman, rukun Islam, dan ada hal-hal yang memang sudah established disepakati dan tidak bisa keluar dari keestablishan tersebut. Apa itu? Ya, meyakini rukun iman, rukun Islam, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci dan tidak ada kitab suci tandingan yang lain. Kemudian turunnya Nabi akhir zaman dan tidak ada Nabi yang lain setelah Nabi akhir zaman. Ada khataman Nabi. Nah, jadi Khotamun Nabiyyin merupakan sesuatu yang sangat prinsip dan tidak bisa diganggu gugat. Ulama ittifaq, ulama sepakat dari zaman ke zaman. Oke. Baik. Jadi karena dalam ajaran penting Ahmadiyah itu masih mengakui ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW, maka di situ dianggap poin penistaan Penistaan. paling ya. radikal. Dan itu memang persoalan sangat serius. Sangat serius. Oke, saya sekarang ke Ustadz Yusuf Matak dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Bakorpa, Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama. Ustadz Yusuf Matak melihat ini ada gejala-gejala ya. Maksud saya begini, begitu Rektor IAIN Manado membatalkan atas saran dari MUI Manado dan Sulawesi Utara, ada perlawanan dari kelompok-kelompok yang kita tahu bahasa gampangnya nggak ngaji lah, istilah saya, mohon maaf ya, nggak ngaji. Kalau ngaji pasti nggak begitu lah gitu kan ya. Nah ini kan ada perlawanan-perlawanan dan ini mendapat tempat, mendapat porsi yang lumayan bagus dari media kita, terutama media mainstream ini sebagai makanan yang bagus nih. Kalau saya melihat ini kan ada bukan suatu yang berjalan begitu lupa, tapi ada sebuah desain, ada sebuah upaya-upaya. Gimana sebagai Ketua Umum Bakorpa? Silakan. Jadi begini, kita ini kan selalu jargon-jargon yang diangkat itu adalah kerukunan. Kerukunan antar umat beragama, kalau urusannya agama. Oke. Kalau urusan yang lain nanti ada lagi kerukunan antar bangsa. Sekarang pertanyaannya, kenapa tatkala kita berhadapan-hadapan dengan agama lain, Nasrani, Katolik dan lain sebagainya, kita tidak mempermasalahkan? Oke. Karena jelas keberadaannya dia adalah sebuah agama, bahkan lebih ekstrim dibanding katakan Ahmadiyah. Ahmadiyah cuman masih main di seolah-olah Ada agama, ada nabi lain. ada nabi lain. Nah,
kalau Pasrah aja ada Tuhan lain makanya. jelas. Iya. Tuhannya lain, lain Iya. banyak lah hal Iya, yang iya, sifatnya jelas. Lebih prinsip lagi ya. Ini prinsip, Oke. tapi kita tidak masalah. Karena itu agama sendiri. Agama sendiri. Nah, ini sekarang mau menyiarkan, mau mendakwahkan, ya sebuah kepercayaan, tapi mendompleng agama, itu persoalan. agama lain. Iya. Dan berikutnya, fundamental yang umat orang yang akan mengamalkan agama Islam itu adalah syahadatain. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Nah kalau ada muncul lagi ini si gondrong ini, iya kan nanti bukan syahadatain, nanti jadinya 3 lagi nanti kan. Iya kan, kalau muncul lagi 4, wah ini repot. Nah, jadi dalam arti kata, bahkan kalau yang saya baca dari himbauan atau pernyataan sikap atau apalah pernyataan sikap bersama itu bahkan sampai menginginkan SKB 3 menteri dibatalkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hanya karena punya keinginan dan syahwat tertentu. Nah ini kalau terus-terus dibiarkan begini, nanti kasihan rakyat masyarakat ini tidak tahu mana yang sebenarnya. Jadi jelas kalau mau menyebarkan satu aliran, jelaskan ini bukan Islam, tapi mirip Islam. Nah, silakan. Tapi bukan Islam. Iya. Nah, mungkin kalau nabinya ini sudah meninggal, ganti istrinya atau anaknya nggak apa-apa, silakan. Jadi jangan sampai putus. Jelasin Nabi. Nah, dalam arti kata gitu kan. Sama juga ada yang lain macam Syiah dan sebagainya, selalu mengedompleng kepada Islam. Nah, di sini lain terus tidak ada akhir-akhirnya. Jadi saya jelek-jelek begini, saya pernah juga Nggak jelek. Nggak jelek ya? Nggak. Oke, alhamdulillah. Jadi, saya pernah satu periode di MUI. Saya melihat ya, yang tadinya kan waktu saya masih di luar selalu saya mendapat informasi MUI itu begini, MUI itu begini. Ternyata untuk membahas satu masalah itu tidak semudah itu. Perlu melakukan kajian, ada komisi kajian, ada komisi fatwa, ada komisi dakwah khusus dan lain sebagainya. Jadi rekomendasinya itu jelas. Nah kalau ini terus mau dibatalkan oleh LSM ini, nah ini saya menjadi bertanya, apakah ini yang disampaikan oleh Prabowo bahwa dia mau waspada LSM yang didanai oleh asing? Karena apa? Maksud tuh barang. Ya, karena apa? Pokok kalau ada gerakan-gerakan LSM yang memecah belah, mengadu domba, barang yang sudah rusak mau dihidupkan, barang yang salah mau dibenarkan, ini pasti ada unsur-unsur pendana di belakangnya. Saya tidak menyatakan ini ormasnya A, LSM-nya apa, tapi inilah makanya insya Allah pertemuan hari ini itu tidak ada tujuan kemana-mana, hanya mencerdaskan anak bangsa ini, wabil khusus umat Islam, bahwa tidak perlu ada terpengaruh. Dan saya yakin ini dagangan nggak laku. Nggak laku, karena bagaimana orang yang sudah, yang orang baru saja, yang mu'alaf saja, yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, iya kan, ini dia mau masuk Islam saja yang dipelajari sama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terus tiba-tiba ada lagi loh. Masuk Islam lagi nanti ya. Tapi kalau yang sudah beragama Islam, ya saya pikir insya Allah tidak akan mudah terpengaruh. Itu menurut pendapat saya. Saya jadi kepikiran ketika Ustadz Yusuf Martak mengatakan jangan-jangan ini salah satu yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto, ada kekuatan-kekuatan asing yang ingin memecah belah Indonesia. Bahwa Ustadz Yusuf Martak mengatakan ada sejumlah LSM yang didanai asing itu bukan isu. Itu benar, itu benar dan sudah terbukti lah banyak. Dan kalau kita buka yayasan macam Bloomberg, yayasan Amerika dalam macam itu ada daftarnya, dan mereka penerima dana itu ada. Kita bisa gampang dibuka, itu bukan rahasia. Masuk ke situsnya ketahuan donasi kemana-mana itu ada. Nah, sebagai yang Bakorpa yang memang menanggulangi penodaan penistaan agama ini, tapi Yusuf Martak melihat ini sebuah perjalanan yang mengalir gitu aja, atau memang diatur begitu rupa dengan tujuan-tujuan tertentu? Jadi gini, keberadaan Bakorpa itu tidak di dalam kapasitas menandingi, jawab menjawab, tapi selalu kita memberikan pemahaman, ya kan? Atau kalau yang agak mereka salah, kita lakukan counter, karena semua ini ada dasarnya. Ya, contoh misal tentang Ahmadiyah.
Ini dari mulai awal fatwa MUI tahun 2005. Terus keputusan bersama Menteri Agama, SKP 3 Menteri. Ya. Terus ada keputusan konferensi organisasi Islam sedunia, ya, Robito Alamiah. Ya. Keputusan Munas Alim Ulama se-Indonesia tahun 1980. Yang berikutnya Muktamar kelima NU di Pekalongan. Iya, tahun 1930 ya. 1930. Iya. Nah, terus berikutnya pada tanggal 15 Juli 1928 ini dari Muhammadiyah nih. Hofbestur Muhammadiyah mengeluarkan deklarasi. Iya. Bahkan mengancam warga Muhammadiyah kalau terpengaruh dengan Ahmadiyah akan dikeluarkan dari organisasi. Nah, jadi sudah jelas, jadi apalagi yang mau coba-coba disiasati. Sudahlah, kalau memang dagangan ini nggak laku, ganti warna, ganti casing, ganti kemasan. Iya kan? Ganti kemasan. Ya, kan kalau sudah ganti kemasan, ya silakan. Kita tidak ada kapasitas untuk menyalah-nyalahkan atau menganggap mereka salah. Tapi kalau menganggap kita benar, Inna dina indallahi Islam. Jadi di mata Allah saja, Allah menyatakan bahwa agama itu hanya yang benar adalah Islam. Jadi ya itulah yang kita ini agar apa? Tidaklah terjadi terus menerus begini. Sedikit lagi mungkin Ya, yang ya. lain. Jadi ada orang-orang yang menentang sikap semacam Ustaz Yusuf Marta, KPT dan para tadi komisioner besar tadi yang memvonis bahwa Ahmad Dahlah ajaran sesat dan menyesatkan. Bahkan Muhammadiyah jelaskan mengatakan kalau anggotanya terpengaruh terindikasi silakan keluar, gitu kan? Itu dianggap melanggar HAM, melanggar konstitusi kita pasal 28 yang memberikan kebebasan untuk meyakini beribadah dalam macam. Tapi semacam gimana komentar? Bagaimana dibilang itu harus dilindungi oleh kebebasan beragama atau Komnas HAM dan lain sebagainya? Loh, itu penistaan. Oh, dua barang yang berbeda ya? Penistaan menyatakan setelah Nabi Muhammad ada Rasul, ada Nabi lagi. Dan ini bagi masyarakat atau pemirsa yang mendengar ini semua pertemuan ini, diskusi ini, mungkin tadi saya hanya membacakan judul-judulnya. Silakan kalau memang mau mendapatkan secara detail ini apa. Nah, itu ada di press release-nya Bapak yang akan beredar hari ini, insya Allah. Sip, bagus. Oke, saya kembali ke Sateten. Sateten, saya di tangan saya ada SKB 3 Menteri, Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri, ya, tahun 2008. Ini ada poin kedua, menarik nih, masuk barang yang seperti Ustaz Yusuf Marta sampaikan tadi. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut anggota dan atau anggota pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam. Sepanjang mengaku beragama, ini saya kasih garis merah. Untuk menghentikan penyebaran penafsiran kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini juga sebetulnya SKB ini menurut saya cukup longgar ya. Anda silakan dengan itu asal tidak mengklaim bahwa Anda beragama Islam. Ini ajaran Islam. Gimana melihatnya? Baik. Dalam kacamata hukum Islam, hadirnya kekuasaan dalam mengawasi lalu lintas ideologi yang berkembang. Terlebih falsafah negara kita adalah menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi melakukan satu semacam aturan, mengadakan semacam aturan yang melakukan pelarangan terhadap mereka untuk tidak menyebarkan, untuk tidak mempengaruhi orang banyak, atau mungkin memproklamirkan diri. Itu saya pikir sebagai bukti dalam kacamata hukum Islam itu sadu dariahnya. Apa itu? Sadu dariah itu artinya bentuk kewaspadaan. Bentuk kewaspadaan pemerintah kalau memang betul Anda menyatakan diri masih Muslim, masih umat Nabi Muhammad SAW, ya tinggalkan ajaran itu, tinggalkan. Kenapa? Karena ini akan menjadi duri dalam daging, ya, menjadi sebuah penafsiran yang bukan lagi penafsiran yang sifatnya muktabar indal ulama,
tetapi sudah menjadi inhirofan, Muktamar penyimpangan. Indal Ulama tuh bahasa kitanya apa? Ya. Muktabar Indal Ulama itu jumhur ulama. Oh, kesepakatan. Kesepakatan ulama. Oke. Baik kalangan ulama klasik dari zaman sahabat, tabi'in atau ulama-ulama yang mengikutinya. Lebih kontemporer ya. Iya, termasuk ulama-ulama kontemporer yang mengacu kepada pandangan-pandangan ulama muktabar itu. Oke. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Marta itu sudah sangat jelas. Oke. Majma' Fikih Islami, organisasi konferensi Islam. Memang betul, kalau mereka menyajikan isu hak asasi manusia, mengapa harus dilarang-larang? Ini adalah hak asasi manusia kami. Jangan salah, organisasi konferensi Islam pernah memprotes HAM PBB tahun 48, Declaration Human Human Rights, Right, ya. itu. Tahun 1990 di kota Paris, diwakili oleh dunia Islam, pakar-pakar hukum internasional hadir, ya, dan menyatakan bahwa keberatan negara-negara Islam apabila HAM PBB ini diterapkan membabi buta secara liar tanpa memperdulikan budaya, agama, negeri tertentu yang menerapkan hukum-hukum tertentu yang tidak sesuai dengan kebebasan. Ya, ya. Nah, oleh karena itu muncul apa yang disebut dengan hak asasi manusia partikular. Jadi HAM partikular inilah yang seringkali para praktisi hukum kita melupakan atau pura-pura lupa, gitu ya. Ya, ya. Padahal ini sangat penting, dan ini pula yang menjadikan dalil kami di Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dan saya sebagai ketua komisi akidah Dewan Hizbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, dari satu sisi dalil-dalil syar'i, hujah syar'iyah sudah cukup, dalil-dalil qanun, dalil-dalil hukum yang memang mendapatkan pelindungan negara sudah cukup. Tidak ada alasan mengakui mereka sebagai bagian dari Islam, tidak ada alasan. Oke. Ustaz Yusuf Marta, sebagai closing barangkali, saya mau tanya. Walaupun Bakorpa ini kan dibuat untuk apa ya, bukan untuk apa sih istilahnya ya. Pokoknya untuk mengatasi lah penodaan penistaan. Tapi kan ini cuma sebuah organisasi yang nggak punya kekuatan eksekusi. Tetap kata beliau tadi, tetap negara yang punya peran, ya, yang bikin. Nah sekarang mungkin selain mengadvokasi kalau perlu masuk jalur hukum segala macam, ada nggak harapan dari Pak Korpa supaya kita tuh nggak disibukkan PR-PR seperti ini loh. Banyak persoalan lain yang juga penting. Jadi kita nggak ada Indonesia seperti ini. Jadi pemerintah tuh mesti bagaimana? Kalau tegas-tegas seperti apa sehingga kita sudahlah. Ini memang bukan kalau mau begitu ya silakan, tapi jangan bawa Islam. Ada nggak harapan dari Pak Korpa? Nah, jadi gini, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana proses MUI tatkala mau mengambil keputusan. Oke. Tidak sewenang-wenang, tidak semudah itu melalui proses yang cukup panjang dengan kaji-kajian. Nah, Bakorpa ini didirikan oleh tokoh-tokoh, ya, memang tidak ada kaitan sama MUI. Tapi di dalam organisasi Bakorpa ini didirikan dengan akta notaris yang jelas semuanya. Itu adalah oleh Profesor Utang Wijaya. Tokoh MUI juga ya. Saat itu saya lupa posisi, kalau nggak salah kajian. Ya. Bukan Ketua ketua pengkajian. Waktu itu belum kali ya. Ya. Sekarang dia ketua Ya. ya. Sekarang ketua kajian khusus Ya. ya. Di atas ya. Di atas ya, oke. Nah, sekarang naik ya ke struktur Ya. hariannya. Di situ ada Profesor Muhammad Baharul. Oke. Dia adalah ketua kaji apa dan hukum lah kurang lebih gitu ya. HAM dan hukum. HAM dan hukum. Ada Anton Tabah, Oke. almarhum. Di situ Jenderal ada polisi. lagi Profesor Musril. Oke. Terus ini saya sebutkan tokoh-tokohnya dulu nih. Terus ya pasti tidak tertinggal pasti Pak Edi Mulyadi. Ada Edi Mulyadi soalnya di Ada situ. ada Profesor Abdul Khair Ramadan. Oke. Ada saya sendiri. Oke. Jadi ada Fahmi Salim. Oke. Jadi ini bukan organisasi yang tiba-tiba muncul untuk bicara, enggak. Nah, apa yang dilakukan oleh Bakorpa saat ini sudah membentuk divisi-divisi. Oke. Divisi pengkajian, divisi penelitian, divisi evaluasi, sampailah kita mengeluarkan satu statement atau mencetak buku-buku dan lain sebagainya. Jadi ini bukan aba-aba. Oke. Jangan hanya cuma nanti urusannya agama ini ikut, agama ini ikut, enggak. Ini kita bukan LSM yang begitu. Kita mengawal akidah umat Islam. Bagaimanapun juga kalau kita membela agama Islam, Allah akan membela kita. Itu kewajiban kita lah sudah sebagai umat Islam, ya kan. Nah jadi itulah kalau yang tadi pertanyaannya Bang Edi.
Apa kiat khususnya? Ya itu tadi. Ada harapan nggak pada pemerintah? Kan Nah. dia eksekutornya. Pasti kita tidak akan masuk kepada wilayah-wilayah yang memang tidak ada kejelasan. Nah, mengenai Ahmadiyah jelas tadi sudah saya sebutkan satu-satu. Ya. Nah, itulah yang makanya kalau ada contoh begini, saya kasih bocoran. Ahmadiyah itu dengan terang-terangan di Car Free Day itu dia Ya. buat Ya. aktivitas, jual buku segala. Nah ini tidak ditindak oleh aparat. Bahkan dia beri seminar ya. Yang saya bingung sekarang seminar-seminar diadakan di universitas yang jelas kaitannya dengan Islam. Aduh ya emang biasa. Nah, makanya ini yang saya nggak ngerti apa pertanyaan apakah saya ini perlu belajar sama profesor-profesor sana atau profesor belajar dengan saya dengan kita ini kan jadi bingung kita ini iya kan mestinya yang begitu-begitu janganlah dinamakan ini ilmiah ya ilmiahnya bagaimana ilmiah kalau hanya by paper ini ada fisik ada makhluk yang dinyatakan sebagai nabi kan Ya. ini makanya saya bilang ini masyarakat ini kasihan kalau menghadapi begini Nah, saya potong sebentar. Ya, Apakah silakan. SKB 3 Menteri yang tahun 2005 ini masih kurang cukup? Artinya harus diterapkan di lapangan gitu loh. Kan SKB-nya sudah bisa jadi landasan sebetulnya, tapi kan seperti tanda kutip, sorry ya, mandul di lapangan. Gimana? Kalau tidak salah, saya mungkin lupa atau kalau tidak salah di dalam SKB itu masyarakat berhak melaporkan Oh, kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau tidak salah. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan. Oke. Ada ya? Oke, jadi gimana ya? Udah cukup ini aja, tinggal pelaksanaannya atau bagaimana tuh? Ya jelas kalau ada penyimpangan-penyimpangan ya kita akan memberikan informasi kepada aparat dan lain sebagainya. Makanya seperti peristiwa Manado Oke. sampai dibatalkan karena acuannya hanya SKB. Jadi kalau Ahmadiyah mau berjuang habis-habisan, mau hidup kembali atau mau lebih eksis, ya silakan SKB dibatalkan dulu. Pasti nanti dari umat Islam atau dari yang semua tadi itu yang hingga terbitnya SKB pasti nanti akan protes. Nah maka itulah tadi yang saya bilang kenapa sih kok ada LSM ini kayak begini. Kalau nggak ngerti tentang agama jangan ikut-ikut di dalam. Tadi saya bilang mereka nggak ngaji. Oke, catatan sebagai Baik. closing, gimana? Baik. Jadi upaya kami di Dewan Dakwah Islam Indonesia khususnya sudah menempuh jihad konstitusional. Jadi kita tidak bermain-main dengan hukum. Kita sangat menghargai hukum dan kita sangat menghargai bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak serta-merta didirikan begitu saja. Jadi perjuangan mosi integral yang kita bina bersama itu kan bukan main-main, sesuatu yang harus kita pelihara. Maka perjuangan ideologi pun kita menempuhnya jalur hukum. Ketika mereka mencoba untuk menggoyang, melakukan pergeseran tafsir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 terkait penodaan agama, yang mereka merasa keberatan, bukan hanya Ahmadiyah, ternyata yang di belakangnya banyak gitu ya. Dan mereka mengundang ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu yang bisa menguatkan sebagai pihak pemohon. Kami sebagai pihak terkait juga menyiapkan juga sebagai bantahan, sebagai argumen hukum bersama aliansi hukum ya, advokat muslim yang di bawah pimpinan Pak Abdullah Al-Katiri. Oke. Ya ini bareng-bareng 15 kali persidangan waktu itu tahun 2018 di MK Oke. dan saya ikut juga menulis naskah pembelaannya, nanti bisa dibaca tulisan saya, judulnya Khotamun Nabiyyin. Ya, Khotamun Nabiyyin. Apa di sini? Nah, di sini tulis nih ada Khotamun Nabiyyin, keimanan yang terus digugat. Oke. Khotamun Nabiyyin, keimanan yang terus digugat. Halaman. Ini pengantar saya di buku Lembaga Pengkajian Penelitian Islam. Ini bisa dibaca dan ini sangat lengkap, termasuk siapa-siapa saja di antara kaum akademisi hari ini yang melakukan pembelaan dengan alasan siapapun yang masih membicarakan Ahmadiyah itu di luar Islam ketinggalan lah, kurang baca lah, kurang piknik lah, kurang apalah. Saya pikir ini siapa yang kurang piknik, siapa yang kurang literasi. Saya pikir silakan. Kami sudah menyusun buku ini, mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Ya, jadi ini Ahmadiyah di Indonesia, data dan fakta. Oke. Bahkan untuk mengetahui bagaimana sejarah awal bisa masuknya, kita juga menuliskan di sini ada sejarawan muda nih,
dari Persatuan Islam juga, Tiar Anwar Oh Baghdad. iya. Juga memberikan beberapa pandangan Sejak kapan Ahmadiyah disesatkan Nah, dan betul. diletakkan oleh MUI ya? Ya, betul. Oke, oke. Betul juga. Cukup? Ya, cukup. Oke. Teman-teman sekalian, saya kira obrolan kita sudah mengerucut dan sering kelompok sebelah sana yang nggak ngaji atau minimal kurang ngaji itu sering menjadikan HAM, kebebasan berkeyakinan, berpendapat sebagai landasan untuk mau-maunya, ya kan? Tadi Ustadz Yusuf Marta mengatakan, iya nggak apa-apa kalau kalian memang bukan Islam, kita nggak ganggu-ganggu. Jangankan cuma mengaku ada Nabi selain Nabi Muhammad, ada Tuhan lain selain Allah juga silakan saja. Bahkan Nabi kita dibilang Tuhan nggak apa-apa, asal bukan agama kita kan, Iya, gitu kan? betul. Karena kan gitu kan, masalahnya kan begitu. Nah, saya ingin sebagai penutup, saya ingin lagi mengutip dalam poin menimbang dari SKB 3 Menteri ini, ya dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Kata di sini Ya. dalam pertimbangannya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara, serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jangan sampai kayak Charlie Hebdo kan di Perancis kan bikin bolak-balik tablo itu kartunnya Nabi bolak-balik walaupun udah segala macam, dalih mereka kebebasan berpendapat. Kita bukan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan seperti dalam thumbnail saya, Ahmadiyah bukan Islam. That's point. Ya. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Yadi. Terima kasih.